Hujan turun sejak sore, membasahi halaman pabrik toge milik Pak Harun. Bangunan tua itu berdiri di pinggir jalan desa, dikelilingi pagar besi berkarat. Lampu-lampu kuning redup menggantung di tiap sudut, membuat suasana terasa muram meski aktivitas di dalam masih berjalan. Raka berdiri di pos satpam sambil menggosok kedua telapak tangannya. Ini minggu pertamanya bekerja sebagai staf gudang. Ia menerima pekerjaan itu karena gajinya jauh di atas rata-rata pabrik sayur lain. Namun sejak hari pertama, ada sesuatu yang terasa janggal. Gudang belakang selalu terkunci siang hari, tetapi justru ramai menjelang tengah malam. "Kak, nanti jam 2 ikut saya ke belakang," bisik Jono, karyawan lama, sore tadi. "Ngapain bang?" tanya Raka. Jono hanya tersenyum tipis. "Angkut toge busuk, buangan." Aneh, pikir Raka. Selama ini ia tahu toge busuk langsung dibuang ke tempat sampah pasar, bukan disimpan. Jarum jam mendekati pukul 2 dini hari. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis yang merayap di tanah. Jono datang membawa senter. "Ayo," ujarnya singkat. Mereka berjalan melewati lorong sempit di samping pabrik. Bau lembab langsung menusuk hidung. Di ujung lorong berdiri pintu besi besar, catnya mengelupas. Jono mengetuk 3 kali, lalu 2 kali. Pintu terbuka dari dalam. Seorang pria tua bongkok muncul, matanya cekung, kulitnya pucat seperti tak pernah kena matahari. "Baru ya?" Suaranya serak menatap Raka. Raka mengangguk pelan. Tanpa bicara lagi, pria itu mempersilahkan mereka masuk. Di dalam gudang, lampu hanya satu, cahayanya merah redup. Karung-karung toge tersusun tinggi, tapi warnanya tidak segar. Kecambah itu kehitaman, berlendir. Bau busuknya berbeda, lebih amis. "Angkat yang itu," perintah Jono, menunjuk 3 karung besar. Saat Raka mengangkat salah satunya, ia terkejut. Beratnya tidak wajar. "Bang, ini berat banget. Isinya beneran toge." Jono diam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Udah angkat aja, jangan banyak tanya kalau mau betah kerja." Jawaban itu tidak menenangkan. Mereka membawa karung ke pintu kecil di sisi gudang. Di luar, halaman belakang gelap total. Hanya ada sumur tua dan meja kayu panjang. Di dekat meja, berdiri Pak Harun. Bos besar itu memakai jas hitam meski tengah malam. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Bagianmu siapa? Malam ini ada cukup?" bertanya Pak Harun kepada seorang pria tua. "Yang baru, Pak. Ada asistennya," kata pria tua itu menggantung kalimatnya. Bagus, segera disiapkan." "Asisten siapa?" pikir Raka. Karung dibuka satu persatu. Saat tali pertama dilepas, bau anyir langsung menyengat lebih kuat. Raka menutup hidung. Lalu ia melihat sesuatu di antara kecambah hitam itu. Kulit, pucat, seperti kulit manusia. Ia mundur setengah langkah. "Pak, ini..." "Diam," potong Pak Harun datar. Dari arah sumur terdengar suara gesekan, seperti sesuatu merangkak dari dalam. Air sumur bergolak, padahal tidak ada angin. Perlahan, sebuah tangan muncul di bibir sumur. Panjang, kurus, kukunya hitam. Raka membeku. Makhluk itu naik, tubuhnya tinggi, tulangnya menonjol, kulitnya abu-abu basah. Mulutnya robek lebar sampai telinga. Jono menunduk hormat. Pak Harun tersenyum tipis. "Ini bagianmu," katanya pada makhluk itu. Karung ditumpahkan ke meja. Isi sebenarnya terlihat jelas sekarang. Bukan toge busuk. Potongan tubuh manusia bercampur kecambah hitam. Raka terhuyang. Itu orang. Makhluk tinggi itu mengendus, lalu memakan isi karung dengan lahap. Suara kunyahannya basah, menjijikkan. Raka muntah di tanah. Pak Harun menoleh pelan. "Kamu kaget?" tanyanya tenang. Raka gemetar. "Pak, ini apa?" Bos itu mendekat, berbisik di telinganya. "Pesugihan." Jantung Raka seperti berhenti. "Setiap panen besar harus ada makanannya," lanjut Pak Harun. Makhluk itu menoleh ke arah Raka. Matanya kosong, tapi terasa lapar. Raka mundur. Itu siapa, Pak?" Pak Harun menjawab ringan.
seolah membicarakan sayur rusak. Karyawan lama yang mengundurkan diri. Tubuh Raka langsung dingin. Ia teringat beberapa nama yang katanya resign mendadak minggu lalu. Tak ada perpisahan, tak ada kabar. Hilang begitu saja. Makhluk itu selesai makan, lalu mengeluarkan suara mendesis puas sebelum kembali merayap masuk sumur. Sunyi. Hanya tersisa bau darah dan tanah basah. Pak Harun menepuk bahu Raka. Kalau perusahaan untung, kamu juga untung. Raka tak mampu bicara. Kerja yang rajin, jangan macam-macam. Lanjutnya saat hendak pergi. Pak Harun berhenti dan berkata tanpa menoleh. Oh ya, gudang ini tidak pernah kekurangan karyawan. Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Menjelang subuh, Raka kembali ke mes karyawan. Ia tidak tidur, tangannya masih gemetar. Di dinding kamar, ada papan pengumuman kecil berisi daftar pekerja. Beberapa nama dicoret. Salah satunya, Jono. Raka tertegun. Tapi dia masih kerja bareng gue tadi. Langkah kaki terdengar di lorong. Pelan, menyeret. Raka menoleh ke pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di celah gelap, berdiri Jono. Wajahnya pucat, matanya kosong, bajunya basah tanah. Ia tersenyum kaku. Kak, nanti malam ikut lagi ya. Suara itu tidak lagi suara manusia. Bab 1 berakhir dengan Raka sadar. Gudang itu bukan tempat kerja, melainkan dapur bagi sesuatu yang dipelihara bos demi kekayaan. Pagi datang tanpa rasa lega bagi Raka. Langit cerah, tetapi pikirannya masih terjebak di gudang belakang semalam. Bau anyir itu seolah menempel di hidungnya, tidak hilang meski sudah berkali-kali ia cuci muka. Suasana pabrik kembali normal. Mesin perendam kecambah berdengung, para pekerja bercanda seperti tidak terjadi apa-apa. Justru itu yang membuatnya makin gelisah. Kah, sarapan dulu, sapa Dedi di kantin. Raka duduk tapi tak menyentuh makanannya. Lu kenapa? Pucet banget, tanya Dedi. Raka ragu menjawab. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Dad, lu pernah dengar soal karyawan yang hilang? Sendok Dedi berhenti di udara. Maksud lu yang resign mendadak? Iya, mereka beneran keluar. Dedi menatap sekitar sebelum mendekat. Jangan bahas itu keras-keras. Nada suaranya berubah pelan. Raka makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Siang hari Raka sengaja mencari arsip data karyawan di ruang administrasi. Ruangan itu sepi, hanya ada lemari besi dan tumpukan map. Ia membuka satu persatu. Nama, alamat, tanggal masuk. Semua terlihat normal, sampai ia menemukan map berlabel non-aktif khusus. Tangannya sempat ragu sebelum membuka. Di dalamnya ada daftar nama dengan tanda silang merah besar. Jumlahnya belasan. Raka membaca pelan. Jono, Bima, Satrio. Nama-nama itu ia kenal. Mereka pernah bekerja di gudang. Di bagian bawah halaman ada catatan kecil. Digunakan pada panen ke-7, ke-9, ke-11. Digunakan, bukan keluar, bukan dipecat. Digunakan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lagi ngapain? Suara berat membuat Raka tersentak. Ia menoleh cepat. Pak Harun berdiri di ambang pintu. Map di tangan Raka langsung jatuh. Saya cari data absensi, Pak, jawabnya gugup. Pak Harun melangkah masuk pelan, mengambil map itu, lalu menutupnya. Ruang ini bukan untuk staf gudang. Nada suaranya datar, tapi menusuk. Raka menunduk. Maaf, Pak. Beberapa detik hening. Lalu bos itu berkata pelan. Kamu lihat apa? Enggak, Pak. Pak Harun menatap lama, seolah menilai kejujuran. Kemudian, ia tersenyum tipis. Bagus kalau tidak lihat. Kalimat itu terdengar seperti ancaman. Sore menjelang, Raka mencoba bekerja seperti biasa. Namun pikirannya terus kembali ke daftar nama tadi. Menjelang maghrib, Dedi menghampirinya di area sortir. Kah, kalau lu pengen selamat, jangan terlalu penasaran. Raka menoleh cepat. Lu tahu sesuatu? Dedi menghela napas panjang. Gue udah 3 tahun di sini. Setiap pabrik untung besar, pasti ada yang hilang. Kenapa lu masih kerja?
Dedi terdiam cukup lama sebelum menjawab. Soalnya yang keluar duluan biasanya yang nanya terlalu banyak. Jawaban itu membuat tenggorokan Raka kering. Malam turun lagi. Lampu halaman menyala satu persatu. Kabut tipis mulai muncul, sama seperti kemarin. Raka berniat mengurung diri di mes. Namun pukul 1 dini hari, pintunya diketuk. Tok, tok, tok. Ia diam. Ketukan terdengar lagi, lebih pelan. Kah, buka. Suara Jono. Raka memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Jono berdiri di luar, wajahnya lebih pucat dari tadi pagi. Bajunya kotor tanah, kukunya hitam. Lu, bukannya... Raka tak sanggup melanjutkan. Jono menyenyum kaku. Kerjakah? Kita dipanggil lagi. Apa maksudnya dipanggil? Jono tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan tertatih ke arah gudang belakang. Aneh, langkahnya seperti orang yang kakinya kaku, seperti mayat dipaksa bergerak. Raka sebenarnya ingin mengunci pintu, tapi rasa takut bercampur penasaran lebih kuat. Ia mengikuti dari jauh. Gudang belakang kembali terbuka. Lampu merah menyala. Namun kali ini jumlah karung lebih banyak. Pak Harun sudah menunggu. Di sampingnya ada 2 karyawan lain yang terikat, mulutnya disumpal kain. Mata mereka memohon. Raka mundur. Pak, jangan, mereka masih hidup. Pak Harunlah tawa kecil. Semalam kamu sudah lihat kan? Ia memberi isyarat pada Jono. Dengan gerakan kaku, Jono menyeret salah satu korban ke dekat sumur. Gerakannya tidak wajar, seperti boneka rusak. Raka sadar sesuatu. Jono, lu sadar gak sih? Jono berhenti, lalu menoleh pelan. Matanya kosong sepenuhnya sekarang. Udah gak kerasa apa-apakah? Fisiknya datar. Dari sumur, suara gesekan kembali muncul. Makhluk tinggi itu naik perlahan, lebih cepat dari kemarin. Ia langsung menatap 2 korban baru. Air liurnya menetes panjang. Raka tak kuat melihat. Ia berbalik lari dari gudang. Napasnya terengah-engah saat sampai halaman. Namun langkahnya berhenti ketika melihat papan pengumuman di dinding luar gudang. Ada kertas baru ditempel. Daftar giliran kerja shift malam tambahan. Matanya membaca baris ketiga. Raka, prioritas panen berikutnya. Tubuhnya lemas. Di bawah namanya ada tanda silang merah kecil yang baru digambar setengah. Dari belakang, suara Pak Harun terdengar pelan. Semua karyawan punya waktunya masing-masing. Raka menoleh dengan wajah pucat. Bos itu tersenyum. Kerja yang rajin, supaya giliranmu tidak dipercepat. Bab 2 berakhir saat Raka sadar, ia bukan sekedar pekerja. Namanya sudah masuk daftar tumbal, tinggal menunggu panen tiba. Sejak melihat namanya tercantum di daftar panen, hidup Raka berubah drastis. Ia bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya dipenuhi rasa takut. Setiap suara mesin terdengar seperti hitungan mundur menuju kematiannya sendiri. Pagi itu pabrik ramai. Truk pengangkut datang silih berganti. Pak Harun tampak senang, bahkan sesekali tersenyum pada karyawan. Bagi yang lain, itu kabar baik. Bagi Raka, itu pertanda buruk. Semakin besar keuntungan, semakin dekat waktu tumbal. Di area cuci toge, Raka bertemu lagi dengan Dedi. "Ded, nama kui masuk daftar," bisiknya pelan. Wajah Dedi langsung tegang. "Lu lihat di mana?" "Papan luar gudang." Dedi mengusap wajahnya kasar. "Berarti waktunya udah dekat. Gue harus gimana?" Suara Raka nyaris putus asa. Dedi menoleh kiri kanan, memastikan tak ada yang mendengar. "Ada satu cara, tapi bahaya." "Apa?" "Cari sumber pesugihannya." Raka mengernyit. "Maksud lu makhluk sumur itu?" Dedi menggeleng pelan. "Bukan, itu cuma penjaga. Sumbernya ada di bawah." "Bawah mana?" Dedi menatap ke arah gudang belakang. Dasar sumur. Malamnya Raka tidak langsung kembali ke mes. Ia bersembunyi di balik tumpukan peti, menunggu area gudang sepi. Sekitar pukul 2, lampu belakang padam sebagian. Kesempatan.
Ia berjalan pelan menuju sumur tua itu. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari tempat lain. Dekat bibir sumur, bau busuknya jauh lebih pekat. Raka menyalakan senter lalu menyorot ke dalam. Gelap, sangat dalam. Namun terdengar suara. Bukan suara makhluk semalam, melainkan bisikan. Pelan, tumpang tindih, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Raka menelan ludah. "Halo," suaranya gemetar. Bisikan itu mendadak berhenti. Lalu satu suara muncul lebih jelas. "Tolong kami." Raka mundur setengah langkah. "Itu siapa?" "Kami di bawah." Suaranya seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Raka memberanikan diri menurunkan ember tua yang tergantung di katrol sumur. Namun baru setengah jalan, talinya tiba-tiba menegang, seolah ada yang menarik dari bawah. Ia refleks melepaskan pegangan. Ember itu jatuh, tapi tak terdengar bunyi air. Yang terdengar justru suara daging dipukul, disusul erangan pelan. Raka gemetar hebat. Ia hendak lari, tapi suara itu memanggil lagi. "Jangan pergi. Gue nggak bisa nolong," bisik Raka panik. "Bisa. Hancurkan perjanjiannya." "Perjanjian apa?" Sunyi beberapa detik. Lalu satu kalimat berbisik jelas di telinganya, meski ia berdiri jauh dari lubang. "Tubuh kami jadi pupuk. Darah kami jadi air." Raka langsung teringat kebun toge di belakang pabrik. Tanah yang bergerak, panen besar, semua terhubung. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari dalam sumur. Senter Raka berkedip. Dari kegelapan, puluhan tangan kurus muncul di dinding dalam, merayap naik, tapi tak bisa keluar. Kulit mereka rusak, kuku patah, beberapa masih memakai seragam pabrik. Raka jatuh terduduk. "Ya Tuhan." Salah satu tangan menunjuk ke arah dasar. Di sana samar terlihat batu hitam besar penuh ukiran aneh. Di atasnya menempel sesuatu seperti jimat raksasa berlumur darah kering. "Itu ikatannya," bisik suara tadi. "Hancurin itu?" tanya Raka. "Pesugihan putus, tapi tumbal terakhir harus diganti." Raka terdiam. "Maksudnya diganti?" Sunyi. Lalu bisikan itu menjawab pelan. "Satu nyawa untuk menutup semua." Jantung Raka berdegup keras. Sebelum ia sempat bertanya lagi, suara berat terdengar dari belakangnya. "Kamu nekat juga turun tangan." Raka menoleh cepat. Pak Harun berdiri di sana. Di sampingnya, makhluk sumur itu sudah muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Bos itu berjalan santai mendekat. "Saya tahu, cepat atau lambat kamu akan cari tahu." Raka bangkit gemetar. "Pak, mereka minta tolong. Ini salah." Pak Harun tertawa kecil. "Salah? Lihat pabrik ini. Lihat kekayaan saya. Semua dari mereka." Ia menunjuk sumur. "Mereka tidak mati sia-sia." Raka mengepal tangan. "Mereka manusia, Pak." Pak Harun menatap tajam. "Dan kamu juga akan jadi bagian keberuntungan ini." Makhluk tinggi itu melangkah mendekat, mengendus tubuh Raka. Air liurnya menetes ke tanah. Raka wunduh sampai punggungnya menyentuh bibir sumur. Dari dalam, tangan-tangan kurus itu kembali meraih ke atas, seolah ingin melindunginya. Bisikan terdengar lagi. "Sekarang atau tidak sama sekali." Raka menatap batu jimat di dasar sumur. Ia sadar satu hal. Kalau tidak dihancurkan, tumbal akan terus berlanjut. Tapi kalau dihancurkan, seseorang harus menggantikan ikatan terakhir. Makhluk di samping Pak Harun mulai membuka mulut lebarnya. Bos itu berbisik pelan. "Pilihannya cuma dua. Kerja untuk saya atau turun jadi pupuk." Bab 3 berakhir saat Raka berdiri di tepi sumur, di antara hidup dan mati. Sementara tangan-tangan dari dasar kegelapan terus berbisik, memintanya memutus kutuk meski harus menukar nyawanya sendiri. Angin dari dalam sumur berhembus semakin kencang, membawa bau busuk bercampur tanah basah.
Raka masih berdiri di bibir lubang itu, napasnya berat. Di hadapannya, Pak Harun menatap tenang, seolah semua sudah berada dalam kendalinya. Makhluk penjaga di samping bos menggeram pelan. Mulut lebarnya terbuka, memperlihatkan gigi hitam tajam. "Turun sekarang," ujar Pak Harun dingin, "atau saya percepat giliranmu malam ini." Raka mengepalkan tangan. Kakinya gemetar, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tahu jika ia menolak, ia akan langsung dijadikan santapan makhluk itu. Namun jika turun, belum tentu ia bisa kembali. Dari dasar sumur, bisikan arwah kembali terdengar. "Hancurkan ikatannya, kami bantu." Raka menatap ke dalam gelap. Puluhan tangan kurus masih merayap di dinding, menunggu. Ia menelan ludah. "Kalau gue turun, lu janji nggak bunuh gue sekarang?" tanyanya pada Pak Harun. Bos itu tersenyum tipis. "Saya butuh kamu hidup untuk menyelesaikan sesuatu." Jawaban itu justru membuat Raka makin curiga. Dengan kaki lemas, Raka memegang tali katrol dan mulai turun perlahan. Dinding sumur licin, penuh lumut. Bau darah semakin kuat tiap meter ia menurun. Di atas, Pak Harun mengawasi. Makhluk penjaga merayap mendekati bibir sumur, menunggu. Saat kaki Raka menyentuh dasar, ia hampir terjatuh. Tanah di bawah bukan tanah biasa, lembek, seperti campuran lumpur dan daging busuk. Ia menyorotkan senter. Pemandangan di sana membuat nafasnya tercekat. Tulang belulang berserakan, bercampur sisa seragam pabrik. Beberapa tengkorak masih menempel rambut. Di tengah dasar sumur berdiri batu hitam besar, penuh ukiran simbol aneh. Jimat raksasa tertancap di atasnya, terikat benang merah yang dilumuri darah kering. Itulah pusat pesugihan. Bisikan terdengar lebih jelas sekarang. "Itu kuncinya." Raka mendekat pelan. Tangannya hampir menyentuh jimat itu, tapi mendadak panas luar biasa menjalar. Ia refleks menarik tangan. "Gak bisa dipegang." "Pakai darah," bisik arwah. "Darah siapa?" Sunyi sesaat, lalu jawabannya datang. "Darah yang masih hidup, yang belum jadi milik pesugihan." Raka mengerti maksudnya. Dirinya sendiri. Di atas, suara Pak Harun menggema. "Cepat, ikatannya harus diperkuat malam ini." Raka terkejut. Diperkuat? Ia baru sadar, ia bukan disuruh menghancurkan, ia disuruh memperbaharui perjanjian. Suara arwah langsung ribut. "Jangan turuti, itu jebakan." Raka menatap jimat itu lagi. "Kalau gue hancurin, kalian bebas kan?" "Ya, tapi penjaganya lepas." Raka membeku. "Maksudnya makhluk itu?" "Ia tidak terikat lagi, akan mencari tumbal sendiri." Pilihan yang sama mengerikannya. Memutus pesugihan berarti melepaskan monster. Tidak memutus berarti tumbal terus berjatuhan. Tiba-tiba, tali di atas bergerak. Seseorang turun, bukan Pak Harun, melainkan Jono. Tubuhnya kaku, matanya kosong, tapi kini mulutnya berlumur darah segar. Ia membawa pisau ritual. "Waktunya pembaharuan," ucapnya datar. Raka mundur. "John, lu masih sadar gak sih?" Jono berhenti sesaat, lalu berbisik pelan, berbeda dari nada mayatnya tadi. "Cepat hancurin sebelum gue dipaksa bunuh lu." Kalimat itu membuat Jono tersentak, berarti masih ada sisa kesadaran. Namun tiba-tiba, tubuh Jono bergerak cepat, seolah dikendalikan. Pisau di tangannya terangkat, mengarah ke dada Raka. Raka menghindar, terpeleset lumpur. Pisau itu menancap di tanah, hanya beberapa senti dari pahanya. Di atas, Pak Harun berteriak, "Tusuk dia, darah karyawan baru paling kuat." Jono gemetar menahan gerakan tangannya sendiri. "Kah, gue nggak bisa lama, cepat." Raka menatap batu jimat itu lagi. Keputusan harus diambil sekarang. Ia meraih pisau yang tertancap, lalu tanpa ragu menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes. Begitu darahnya menyentuh jimat, batu hitam itu bergetar keras. Ukiran simbolnya menyala merah. Sumur bergoncang hebat. Jeritan arwah menggema, bukan kesakitan, tapi seperti terbebas. Di atas, makhluk penjaga mengaum marah. Pak Harun berteriak panik.
"Berhenti, kamu tidak tahu akibatnya." Tapi sudah terlambat. Raka menancapkan pisau ke pusat jimat. Retakan besar muncul di batu itu. Cahaya merah meledak dari dalam sumur. Tali katrol putus. Pak Harun terjatuh bersama makhluk penjaga. Bab 4 berakhir saat sumur runtuh sebagian, jimat pesugihan retak, dan Raka sadar satu hal mengerikan. Ia memang memutus perjanjian, tapi sekarang penjaga pesugihan bebas, tanpa tuan, tanpa kendali, dan lapar lebih dari sebelumnya. Ledakan cahaya dari jimat yang retak membuat dasar sumur berguncang hebat. Batu-batu dinding berjatuhan, tanah lembek di bawah kaki Raka seperti hidup, berdenyut pelan. Jeritan arwah berubah menjadi gema panjang, lalu satu persatu suara itu menghilang. Bukan karena mati, melainkan seperti terbebas dari kurungan. Raka terengah, telapak tangannya masih berdarah. Di depannya, jimat raksasa itu pecah menjadi dua. Benang merah putus, ukiran hitam memudar. Perjanjian pesugihan telah hancur. Namun, keheningan itu hanya bertahan beberapa detik. Suara benturan keras terdengar dari sisi sumur. Pak Harun terjatuh tidak jauh dari Raka. Jas hitamnya kotor lumpur, wajahnya panik untuk pertama kalinya. "Bodoh, kamu hancurkan semuanya," teriaknya. Sebelum Raka sempat menjawab, tanah di belakang mereka bergerak. Makhluk penjaga bangkit dari reruntuhan. Tubuhnya kini berbeda. Lebih besar. Kulitnya merekah seperti terbakar dari dalam. Matanya yang tadinya kosong kini menyala merah terang. Ia menatap sekeliling, kebingungan, seolah kehilangan perintah. Pak Harun langsung merangkak mendekat, berlutut di hadapannya. "Aku tuanmu, ingat, aku yang memberi makanmu." Makhluk itu menoleh pelan, mengendus tubuh Pak Harun. Beberapa detik sunyi, lalu kepalanya miring aneh, seperti tidak mengenali. Raka sadar, ikatan mereka sudah putus. Penjaga itu tidak lagi patuh. Makhluk itu membuka mulut lebarnya tepat di depan wajah Pak Harun. Bos itu gemetar. "Tunggu, aku bisa beri tumbal lagi, lebih banyak." Kalimatnya terhenti saat makhluk itu menggeram dalam. Suara yang keluar bukan sekedar lapar, tapi marah. Ia mencengkram tubuh Pak Harun dengan satu tangan, mengangkatnya seperti boneka. "Jangan, aku yang pelihara kau!" teriak Pak Harun panik. Raka terpaku, tak mampu bergerak. Makhluk itu menatapnya sekilas, lalu kembali ke Pak Harun. Untuk pertama kalinya, ia memilih mangsanya sendiri. Dengan satu gigitan besar, jeritan Pak Harun terputus. Darah menyembur ke tanah sumur. Tubuh bos yang dulu berkuasa kini habis dilahap tanpa sisa hormat. Namun, setelah memakan Pak Harun, makhluk itu tidak berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Raka. Tatapan merahnya kini lebih tajam, lebih lapar. Raka mundur, nafasnya kacau. Dari dinding sumur, arwah-arwah yang tadi bebas muncul samar seperti kabut. "Lari!" bisikan itu serempak. Raka tak menunggu lagi. Ia berlari ke sisi reruntuhan tempat tali katrol dulu tergantung. Namun, jalan keluar hampir tertutup batu. Makhluk itu melompat turun, menghadang. Gerakannya kini jauh lebih cepat tanpa ikatan. Ia tidak lagi berjalan, tapi merayap seperti binatang pemburu. Raka mengambil batu dan melempar, tapi tak berpengaruh. Makhluk itu semakin dekat. Air liurnya menetes ke tanah, mendesis seperti asam. Tiba-tiba, Jono muncul dari balik kabut arwah. Tubuhnya masih rusak, tapi kini matanya setengah sadar. "Naik, gue tahan," katanya lirih. "John, lu cepat!" Jono menerjang makhluk itu. Tubuhnya langsung dicengkram, tulangnya berbunyi patah. Namun ia tetap menahan, memberi waktu. Raka memanjat reruntuhan batu, tangannya berdarah mengais celah. Di bawah, makhluk itu menggigit bahu Jono. Jeritan sahabatnya menggema. Sebelum dilahap, Jono sempat berteriak, "Hidup, yang bener Kak, jangan balik lagi." Kalimat itu jadi yang terakhir. Dengan tenaga sisa, Raka berhasil mencapai bibir sumur. Ia menjatuhkan diri ke tanah halaman belakang, nafasnya putus-putus. Namun ia tidak berhenti. Ia berlari menjauh dari gudang.
Di belakangnya, tanah meledak. Makhluk penjaga keluar dari sumur yang runtuh. Kini tanpa tuan, tanpa batas. Ia mengaum panjang ke langit malam. Lampu-lampu pabrik pecah satu persatu. Kebun toge di belakang mendadak bergerak. Tanahnya retak, memperlihatkan tulang belulang yang dulu terkubur. Pesugihan memang hancur, arwah terbebas, tapi penjaganya kini berkeliaran, mencari mangsa baru tanpa aturan. Raka berhenti di gerbang pabrik, menoleh dengan tubuh gemetar. Ia sadar, satu kenyataan mengerikan. Dulu makhluk itu hanya makan saat diperintah, sekarang ia berburu sesuka hati. Bab 5 berakhir saat Raka melihat sosok tinggi kurus itu berdiri di atap gudang, menatapnya dari jauh. Seolah menandai bahwa meskipun perjanjian telah putus, dirinya tetap menjadi target berikutnya. Raka berlari tanpa arah meninggalkan pabrik. Napasnya terengah, dadanya terasa panas. Hujan kembali turun rintik-rintik, membuat jalan tanah desa berubah licin. Ia tidak berani menoleh lagi. Bayangan makhluk di atap gudang masih terpatri di kepalanya. Setelah hampir setengah jam, ia tiba di gerbang desa. Lampu rumah penduduk masih menyala, beberapa warung buka, terlihat normal seperti biasa. Namun perasaan Raka tidak ikut tenang. Ia merasa sesuatu telah ikut keluar dari pabrik, bukan hanya dirinya. Raka langsung menuju rumah kontrakan Dedi. Ia mengetuk pintu keras. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih kuat. Dad, buka, gue Raka. Pintu berderi terbuka sedikit. Dedi berdiri di dalam. Wajahnya pucat melihat kondisi Raka yang kotor lumpur dan darah. Lu kenapa? Semua udah hancur. Pesugihannya putus, tapi penjaganya lepas. Dedi terdiam, napasnya tertahan. Lu serius? Raka mengangguk cepat. Pak Harun mati, dimakan. Dedi mundur beberapa langkah, lalu menutup pintu rapat. Kalau gitu, kita nggak punya waktu. Mereka duduk di ruang tamu kecil, hanya diterangi lampu minyak. Makhluk itu sekarang bebas, lanjut Raka. Dia nggak butuh perintah lagi. Dedi menatap kosong ke lantai. Gue takut ini bakal lebih parah. Parah gimana? Dedi menelan ludah. Selama ini, dia makan tumbal dari pabrik. Kalau sumbernya hilang, dia bakal cari makan sendiri. Kalimat itu membuat udara ruangan terasa dingin. Belum sempat mereka bicara lagi, terdengar teriakan dari luar. Suara warga, panik. Raka dan Dedi saling pandang, lalu berlari keluar. Di ujung jalan, orang-orang berkumpul membawa senter dan obor. Seorang pria tua berteriak gemetar. Pak Lurah hilang, tadi masih di musola. Warga lain menyahut. Di belakang musola ada darah. Raka langsung tahu, makhluk itu mulai berburu. Mereka ikut menuju belakang musola. Tanah becek penuh jejak seret. Di dekat pohon pisang ada bekas cakar panjang di tanah. Bau anyir samar tercium. Seorang ibu menangis histeris. Itu sandal suami saya. Dedi berbisik pada Raka. Dia mulai dari yang dekat dulu. Raka menggenggam tangan. Ini semua terjadi karena ia memutus perjanjian tapi tidak menghancurkan penjaganya. Malam berikutnya, keadaan makin buruk. Satu warga lagi hilang, lalu dua. Tidak ada saksi jelas, hanya jejak tanah rusak dan bau busuk. Desa berubah mencekam. Orang-orang tak berani keluar malam. Pintu dikunci, lampu dipadamkan cepat. Namun itu tidak menghentikan teror. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi di sumur. Ia berkeliaran di atap, kebun, bahkan hutan pinggir desa. Suatu malam, Raka dan Dedi berjaga di pos ronda bersama warga lain. Jam menunjukkan hampir pukul 3. Sunyi sekali. Tiba-tiba terdengar suara langkah di atas genteng. Krek, krek. Semua mendongak. Siluet tinggi kurus merayap di atap pos. Mata merahnya menyala di gelap. Seorang warga berteriak gemetar. Lari! Makhluk itu melompat turun. Gerakannya cepat, menerkam salah satu penjaga sebelum sempat kabur. Jeritan pecah. Raka ingin menolong, tapi Dedi menahannya. Jangan,
lu mati sia-sia. Mereka hanya bisa melihat makhluk itu menyeret korban ke kegelapan. Dalam hitungan detik, sunyi lagi. Setelah kejadian itu, warga mulai meninggalkan desa. Rumah-rumah kosong, warung tutup, anjing-anjing melolong tiap malam. Raka merasa bersalah melihat semua itu. "Ini salah gue," katanya pelan suatu malam. Dedi menggeleng. "Kalau lu gak putus pesugihan, tumbal tetap jalan. Cuma bedanya sekarang, kita harus hancurin penjaganya juga." Raka menatapnya. "Bisa dibunuh?" Dedi ragu. Katanya, cuma bisa dimusnahkan di tempat dia pertama diikat. Sumur itu. Dedi mengangguk. Tapi sekarang dia bebas, susah mancing balik ke sana. Percakapan mereka terhenti saat terdengar suara ketukan di luar rumah. Tok, tok, tok. Pelan. Aneh. Raka mendekati pintu. "Siapa?" Tak ada jawaban. Ia membuka sedikit. Di teras berdiri seorang anak kecil desa. Wajahnya pucat, bajunya kotor tanah. "Om, ibu saya dipanggil ke pabrik," katanya lirih. "Dipanggil siapa?" Anak itu menunjuk ke atap rumah. Perlahan, Raka mendongak. Makhluk penjaga pesugihan sudah bertengger di sana, menatap lurus ke arahnya, seolah sengaja mengirim umpan untuk menariknya kembali. Bab 6 berakhir saat Raka sadar penjaga pesugihan bukan sekedar berburu. Ia sedang mencari cara membawa Raka kembali ke sumur. Tempat satu-satunya di mana ikatan terakhir bisa diselesaikan, atau justru mengorbankan nyawa terakhir yang dibutuhkan. Tatapan makhluk di atap rumah itu tidak berkedip. Matanya merah menyala, menyorot lurus ke arah Raka. Tubuhnya membungkuk aneh. Kedua lengannya panjang menjuntai melewati genteng. Anak kecil di teras masih berdiri kaku, seperti tidak sadar apa yang ada di atasnya. Raka menarik anak itu masuk cepat, lalu menutup pintu keras. "Masuk! Jangan lihat ke atas!" Anak itu gemetar. "Ibu saya, dia diambil." Raka berlutut, menahan bahunya. "Siapa yang ambil?" Anak itu menunjuk keluar. "Yang tinggi itu." Suasana ruangan langsung dingin. Dedi yang berdiri di belakang Raka berbisik pelan. Dia mulai pakai umpan. Makhluk di atap tidak langsung menyerang. Ia hanya merayap pelan, lalu melompat ke rumah sebelah. Seolah sengaja memperlihatkan dirinya, seolah mengajak Raka mengikuti. Raka mengerti maksudnya. "Dia mau gue balik ke pabrik," katanya pelan. Dedi mengangguk. Karena cuma di sumur itu dia bisa diikat lagi, atau dihancurin sekalian. Raka menatap anak kecil di sampingnya yang masih menangis. "Kalau gue nggak datang, dia bakal terus ambil warga." Dedi tak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih, "Berarti kita harus datang, tapi jangan sendirian." Malam berikutnya, mereka bersiap. Bukan hanya Raka dan Dedi, 4 warga yang masih berani ikut membantu, membawa obor, golok, dan tali, walau mereka tahu senjata biasa mungkin tak berguna. Perjalanan ke pabrik terasa berbeda dari sebelumnya. Jalan yang dulu ramai, kini kosong. Gerbang besi berderit saat didorong. Lampu halaman mati semua. Hanya cahaya bulan yang menerangi gudang tua itu. Saat mereka melangkah mendekat, tanah kebun toge kembali bergerak. Retakan kecil terbuka, memperlihatkan tulang belulang di bawahnya. Salah satu warga muntah melihatnya. "Ya Allah, selama ini..." Raka menelan ludah. Semua korban pesugihan dikubur di sini. Makhluk itu hidup dari mereka. Tiba-tiba, suara gesekan terdengar dari atap gudang. Semua mendongak. Penjaga itu sudah menunggu. Berdiri tegak, lebih tinggi dari sebelumnya. Tubuhnya kini dipenuhi luka terbuka yang mengeluarkan asap hitam tipis. Ia mengaum panjang, seperti menantang.
Dia mau kita turun ke sumur, bisik Dedi. Raka mengangguk. Emang itu tujuannya? Mereka masuk ke gudang belakang. Pintu besi yang dulu terkunci kini terbuka lebar. Tangga menuju sumur sudah runtuh sebagian, tapi masih bisa dilewati. Saat mereka mendekat, makhluk itu melompat turun lebih dulu, menghilang ke kegelapan bawah, seolah menunggu. Salah satu warga berbisik gemetar. "Kita beneran turun?" Raka menatap sumur itu lama, lalu menjawab, "Kalau gak sekarang, desa habis." Mereka turun bersama. Dasar sumur kini lebih rusak dari sebelumnya. Jimat pesugihan masih retak, tapi belum hancur sepenuhnya. Kabut arwah tipis masih berputar di udara. Begitu Raka menginjak tanah lembek itu, makhluk penjaga muncul dari balik batu. Lebih cepat dari dugaan. Ia langsung menerkam salah satu warga. Jeritan pecah, obor jatuh, api menyebar kecil di lumpur. Dedi menarik Raka mundur, fokus ke jimatnya. Makhluk itu menghabisi korban pertama dalam hitungan detik, lalu menoleh lagi. Kini matanya hanya tertuju pada Raka, seolah tahu inilah orang yang memutus perjanjiannya. Raka berlari ke batu jimat. Retakannya masih memancarkan cahaya merah redup. Bisikan arwah terdengar lagi. "Hancurkan sepenuhnya, atau ikat kembali." Dedi berteriak, "Pilih sekarang!" Makhluk itu melompat, menghantam tanah di belakang mereka. Getarannya membuat Raka hampir jatuh. Ia menatap jimat, lalu menatap makhluk itu. Satu-satunya cara menghentikan teror selamanya adalah menghancurkan pusat ikatan. Namun, ia teringat bisikan dulu. Satu nyawa untuk menutup semua. "Kalau dihancurin, harus ada tumbal terakhir," bisiknya. Dedi terdiam. Makhluk itu semakin dekat. Air liurnya menetes ke tanah di depan kaki Raka. Tiba-tiba kabut arwah mengelilingi tubuh Raka, memberi perlindungan sesaat. Suara mereka bersatu. "Kami bisa menahan, tapi tidak lama." Dedi menggenggam bahu Raka. "Gue yang jadi tumbal, lu hancurin." Raka terkejut. "Jangan gila, lu satu-satunya yang bisa selamatin desa." Makhluk itu mengaum, menabrak dinding kabut arwah. Retakan mulai muncul di perlindungan itu. Waktu hampir habis. Raka menatap jimat, lalu menatap makhluk itu. Pilihan itu kembali datang. Lebih berat dari sebelumnya. Bab 7 berakhir saat Raka mengangkat batu tajam di tangannya. Sementara makhluk penjaga menerobos kabut arwah. Dan keputusan, siapa yang akan menjadi tumbal terakhir, harus ditentukan dalam hitungan detik. Kabut arwah berputar melindungi Raka dan Dedi, tapi retakannya makin jelas. Makhluk penjaga mengambuk di luar lingkaran itu, mencakar, menggigit, mencoba menerobos. Setiap benturan membuat tanah sumur bergetar. Waktu mereka tidak banyak. Dedi menarik kerah baju Raka. "Cepat, hancurin jimatnya." Raka menggeleng keras. "Gue gak bisa biarin lu mati. Kalau bukan gue, bakal ada korban lain lagi." Suara Dedi tegas, berbeda dari biasanya. Makhluk itu mengaum panjang, membuat kabut arwah bergetar hebat. Salah satu retakan terbuka. Tangan kurus makhluk itu hampir menembus. Raka menatap batu jimat di depannya. Retak, tapi belum hancur. Cahaya merah di dalamnya berdenyut seperti jantung. Bisikan arwah terdengar serempak. Satu nyawa. Untuk menutup. Tangannya gemetar menggenggam batu tajam. Dedi berdiri di sampingnya. "Gue gak punya keluarga, Kak," katanya pelan. "Lu masih punya masa depan." Raka menoleh, matanya basah. "Jangan ngomong gitu." Dedi tersenyum tipis. "Dari dulu gue kerja di pabrik itu. Gue juga ikut salah. Sekarang biar gue yang nutup." Makhluk itu kembali menghantam kabut. Lingkaran perlindungan pecah sebagian. Udara dingin langsung menerpa. Tanpa aba-aba, Dedi melangkah ke depan.
Ia mengambil pisau ritual yang dulu dipakai Jono. Raka langsung menahannya. "Jangan." Dedi menatapnya dalam. "Kalau lu ragu, semua sia-sia." Beberapa detik mereka saling diam. Lalu Dedi berbisik, "Tolong, selesaiin." Ia mendorong Raka ke arah jimat. Di saat yang sama, kabut arwah pecah total. Makhluk penjaga melompat masuk. Gerakannya cepat, langsung mengarah ke Raka. Namun Dedi berdiri di jalurnya. Makhluk itu mencengkeram tubuh Dedi, mengangkatnya tinggi. Tulangnya berbunyi retak, tapi Dedi masih sempat berteriak, "Sekarangkah?" Raka memejamkan mata sesaat, lalu menancapkan batu tajam ke retakan jimat. Cahaya merah meledak keluar. Sumur berguncang hebat. Makhluk itu menoleh, meraung kesakitan. Dedi masih di cengkeramannya. Dengan sisa tenaga, Dedi mengarahkan pisau ke dadanya sendiri, lalu menusuk. Darahnya menyembur mengenai jimat yang retak. Sekejap, semua ukiran menyala terang. Suara arwah bergema, bukan menjerit, tapi seperti bersorak bebas. Makhluk penjaga berteriak panjang. Tubuhnya mulai retak seperti batu kering. Ia melempar tubuh Dedi yang sudah lemas, lalu mencoba lari ke dinding sumur. Namun rantai cahaya muncul dari jimat, melilit kakinya. Ia berontah, mengaum, mencakar tanah. Tapi ikatan baru terbentuk, bukan untuk memelihara, melainkan menghancurkan. Raka mundur, menyaksikan dengan nafas gemetar. "Ini penutupnya." Bisikan arwah mengiyakan. Tumbal terakhir, sukarela, ikatan selesai. Makhluk itu menatap Raka untuk terakhir kalinya. Matanya tidak lagi merah marah, melainkan kosong, seperti kehilangan tujuan. Lalu tubuhnya pecah menjadi abu hitam, terseret masuk ke retakan jimat yang kini menutup perlahan. Cahaya padam, sunyi total. Raka jatuh berlutut di tanah lumpur. Sumur kini terasa berbeda. Tidak ada bau busuk, tidak ada bisikan tersiksa. Kabut arwah muncul sekali lagi, lebih terang, lebih tenang. Salah satu sosok mendekat. Wajahnya samar, tapi Raka mengenali. Jono. Ia tersenyum kecil, tidak lagi menyeramkan. Udah selesai. Di belakangnya, puluhan arwah lain mengangguk pelan sebelum perlahan memudar, naik seperti kabut tipis menuju atas. Satu persatu, hilang. Bebas. Raka merangkak mendekati tubuh Dedi. Sahabatnya itu terbaring tenang, wajahnya tidak lagi tegang, seolah tidur. Raka menggenggam tangannya yang dingin. "Gue janji, desa ini bakal aman." Air matanya jatuh ke tanah. Sumur di belakangnya runtuh perlahan, menutup sendiri seperti tak pernah ada. Pesugihan itu berakhir. Penjaganya hancur. Arwah tumbal bebas. Namun harga yang dibayar adalah nyawa orang yang memilih berkorban. Bab 8 berakhir saat Raka naik ke permukaan membawa tubuh Dedi, menyadari bahwa teror telah selesai, tapi luka yang ditinggalkan pesugihan Bos Toge itu akan selamanya membekas dalam hidupnya. Fajar menyingsing saat Raka keluar dari reruntuhan gudang membawa tubuh Dedi. Langkahnya berat, bukan hanya karena beban di pundaknya, tapi juga karena semua yang telah terjadi semalam. Udara pagi terasa berbeda, tidak lagi berbau busuk, tidak ada kabut aneh. Kebun toge di belakang pabrik yang dulu bergerak kini diam. Tanahnya kembali normal meski retak di beberapa bagian. Seolah kutukan yang menghidupkannya telah hilang. Beberapa warga yang ikut semalam menunggu di halaman dengan wajah tegang. Saat melihat Raka muncul, mereka langsung mendekat. "Makhluknya?" tanya salah satu. Raka menggeleng pelan. "Udah nggak ada." "Pesugihannya?" "Hancur." Warga saling pandang, antara lega dan tak percaya. Namun saat mereka melihat tubuh Dedi, suasana langsung hening. Seorang pria tua menunduk hormat. "Dia yang nutup semuanya ya." Raka hanya mengangguk, tak mampu bicara. Pagi itu desa berkumpul. Jenazah Dedi dimakamkan di pemakaman kecil dekat hutan, tempat yang dulu sering ia lewati sepulang kerja. Prosesi berjalan sunyi. Tak ada tangis berlebihan, hanya rasa kehilangan yang berat.
Pak Lurah yang sebelumnya hilang tidak pernah ditemukan, hanya tersisa pakaian di pinggir hutan. Beberapa korban lain juga tak kembali. Pesugihan memang sudah berhenti, tapi tidak semua bisa diselamatkan. Hari-hari berikutnya pabrik Bos Toge ditutup permanen, garis polisi dipasang, meski tidak ada penyelidikan yang benar-benar mampu menjelaskan apa yang terjadi di sana. Alat produksi dibiarkan berkarat, gudang belakang yang runtuh diratakan tanah. Sumur tua itu ditimbun batu dan semen, lalu ditanami pohon besar di atasnya agar tak ada yang menggali lagi. Warga sepakat, tempat itu tidak boleh disentuh. Seminggu kemudian desa mulai kembali hidup. Warung buka, anak-anak bermain lagi. Tidak ada lagi orang hilang, tidak ada suara di atap saat malam. Namun Raka belum bisa benar-benar tenang. Setiap kali melewati area bekas pabrik, dadanya terasa sesak. Bayangan makhluk itu dan pengorbanan Dedi terus menghantuinya. Suatu sore, Raka datang sendiri ke makam sahabatnya. Ia membawa sebungkus rokok dan kopi saset, kebiasaan Dedi dulu saat ronda. Raka duduk di samping Nisan. "Ded, udah aman sekarang," katanya pelan. Angin sore berembus lembut, daun-daun berdesir. Pabriknya juga udah ditutup, gak ada lagi tumbal. Ia menatap tanah makam itu lama. "Lu benar, semua harus ada yang nutup." Beberapa detik ia diam, lalu tersenyum kecil meski matanya basah. "Makasih ya, udah nyelamatin gue dan semuanya." Saat matahari hampir tenggelam, Raka berdiri hendak pulang. Namun langkahnya berhenti. Di ujung pemakaman dekat pohon bambu, ia melihat sosok berdiri, siluet pria. Posturnya mirip Dedi. Raka menahan nafas. Sosok itu tidak menyeramkan. Ia hanya berdiri, lalu mengangkat tangan seperti melambaikan salam perpisahan. Wajahnya samar, tapi tersenyum. Raka membalas anggukan kecil. "Tenang aja, gue bakal jaga desa ini." Sosok itu perlahan memudar tertiup angin senja. Tidak ada rasa takut, hanya rasa lega dan kehilangan. Malam terakhir sebelum Raka memutuskan meninggalkan desa untuk memulai hidup baru, ia kembali sekali lagi ke bekas lokasi pabrik. Tempat itu kini sunyi. Pohon besar tumbuh di atas bekas sumur. Akar-akarnya menjalar kuat ke tanah, seolah mengunci sesuatu di bawah sana. Raka berdiri cukup lama, lalu berbisik pelan. "Ini panen terakhir. Gak akan ada lagi setelah ini." Angin malam berembus pelan, tidak ada bisikan balasan, tidak ada bau busuk, tidak ada mata merah di kegelapan. Semua benar-benar telah berakhir. Raka berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, pohon besar itu bergoyang pelan. Dari sela akarnya, hanya sesaat, muncul cahaya merah sangat redup, lalu padam kembali. Seolah mengingatkan bahwa pesugihan memang sudah dihentikan. Namun jejak kegelapan yang pernah dipanggil manusia tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya.